Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisyah Bidari dari kelompok 13 bersama rekan saya Yolanda Faradita. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perspektif Masa Depan Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah. Terdapat 3 topik pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pandangan masa depan tentang restrukturisasi pembiayaan bank syariah. Yang kedua, tantangan dan peluang yang mungkin timbul. Dan yang terakhir, inovasi-inovasi terbaru dalam pengembangan produk pembiayaan berbasis syariah. Memasuki materi yang pertama terkait pandangan masa depan tentang restrukturisasi pembiayaan bank syariah. Pandangan masa depan tentang restrukturisasi pembiayaan bank syariah meliputi peningkatan efisiensi dalam proses restrukturisasi, pengembangan instrumen pembiayaan yang lebih fleksibel, dan integrasi teknologi untuk meningkatkan pengawasan risiko. Selain itu, peningkatan kerjasama antar bank syariah dan pihak berwenang dalam mengembangkan regulasi yang lebih adaptif juga diharapkan dengan fokus pada kesesuaian syariah, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya terkait tantangan yang mungkin timbul dalam restrukturisasi pembiayaan di masa depan, yaitu yang pertama risiko kredit, yakni menangani risiko kredit yang lebih kompleks. Yang kedua, kepatuhan regulasi, yakni memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berubah-ubah. Yang ketiga, teknologi, yakni mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi proses restrukturisasi sambil memastikan keamanan privasi. Yang keempat, pengetahuan dan keterampilan, yakni meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja terkait restrukturisasi pembiayaan agar dapat mengatasi tantangan yang lebih kompleks. Di dalam restrukturisasi pembiayaan ini terdapat peluang dalam restrukturisasi. Yang pertama ada inovasi produk, yaitu pengembangan produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar terkini. Yang kedua ada pertumbuhan pasar, yang mana memanfaatkan tumbuhan pasar dan memperluas kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada inovasi terbaru dalam pengembangan produk pembiayaan. Di dalam ini terdapat 3 inovasi. Yang pertama ada suku berkelanjutan. Suku berkelanjutan yang dimaksud di sini adalah mengikuti prinsip-prinsip syariah dan mendukung proyek yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, seperti proyek infrastruktur dan energi yang terbarukan. Yang kedua ada pembiayaan berbentuk aset, yang mana penyediaan pembiayaan yang terkait dengan aset, seperti pembiayaan untuk pembeli atau pengembangan aset syariah lainnya. Selanjutnya ada produk tabungan dan investasi, yang mana pengembangan produk dan tabungan investasi syariah yang lebih inovatif, seperti tabungan pendidikan syariah dan reksadana syariah berbasis pada prinsip berkelanjutan. Inovasi ini bertujuan untuk memperluas akses keuangan syariah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Di masa depan, inovasi dalam restrukturisasi mungkin akan lebih fokus pada teknologi yang memungkinkan proses restrukturisasi yang lebih efisien dan efektif. Ini juga mencakup penggunaan kecerdasan buatan untuk menganalisis data keuangan dan operasional dengan lebih cepat dan akurat, serta platform digital yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses restrukturisasi. Selain itu, ada kemungkinan untuk pengembangan metode restrukturisasi yang lebih fleksibel dan inovatif untuk menangani tantangan yang muncul di masa depan. Simpulannya adalah pandangan masa depan tentang restrukturisasi pembiayaan bank syariah meliputi peningkatan efisiensi dalam proses restrukturisasi. Di dalam restrukturisasi pembiayaan di masa yang akan datang, ada beberapa tantangan, yaitu risiko kredit, kepatuhan regulasi, teknologi, dan pengetahuan dan keterampilan.
Terdapat inovasi terbaru dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah, yaitu pembiayaan berbasis teknologi, sukuk berkelanjutan, dan produk tabungan investasi. Di masa depan, inovasi dalam restrukturisasi mungkin akan lebih fokus pada teknologi yang kemungkinan proses restrukturisasi yang lebih efisiensi dan efektif.